BT disebut menyerukan agar warga menolak sembako yang dibagikan aparat berseragam karena akan berujung permintaan persetujuan warga untuk relokasi. Gimana salahnya ya? Iya kan, kalau memang, tapi aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini, ya Allah, seperti biasa ya, kita dengar masalah Rempang itu katanya ditunda relokasi, dan akhirnya ada berita begini, ngeselin sayang. Ini jurus terakhir kayaknya nih ya Pak ya. Jadi kayak ada mau dibilang kriminalisasi ya gimana. Warga tolak relokasi Rempang dipanggil polisi dituduh langgar UU ITE. Nah, eng. Orang tolak relokasi dianggap ya udahlah. Iya Pak, hukum punya bapak ya Pak ya. Kita baca dulu ya. Salah satu warga berinisial BT yang menolak direlokasi untuk proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City dipanggil oleh Polsek Galang. BT dituduh melanggar pasal 28 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE lagi guys. Undang-undang ini kan ya banyak yang kena sama undang-undang ini. Dan itu kayaknya dipakainya untuk yang begini-begini ya. Surat pemanggilan itu dikeluarkan pada 25 September dengan nomor B0B-02-9 Romawi-2023 Reskrim. Pemanggilan BT dijadwalkan pada Rabu 27 September di ruang unit Reskrim Polsek Galang. Jadi orang nolak relokasi itu bisa kena UU ITE karena salah menyebarkan pesan gitu menurut mereka ya guys ya. Guna kepentingan penyelidikan dimohon kepada saudara untuk dapat hadir untuk memberikan keterangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 27 September 2023. Demikian bunyi salinan surat pemanggilan tersebut. Ya. Gue bacanya sama rada gemes ini guys. Ya, kita udah tahu lah ya kan, namanya juga kita harus menegakkan hukum. Iya. BT dipanggil usai mengirim pesan di grup WhatsApp terkait penolakan relokasi. BT disebut menyerukan agar warga menolak sembako yang dibagikan aparat berseragam karena akan berujung permintaan persetujuan warga untuk relokasi. Gimana salahnya ya? Iya kan, kalau memang, tapi aduh.
Susah guys, mereka yang punya kewenangan itu dan mereka diberikan kewenangan itu. Rakyat ya. Jangan gini Pak, bisa emosi rakyat Pak, beneran. Jangan Pak, ya Allah. Saudari kirim, perempuan lagi. Ibu-ibu atau perempuan umur berapa nih BT ini? Saudari kirim melalui grup WhatsApp warga Seibulu, kelurahan Sembulang tentang ajakan atau imbauan atau hasutan saudari terhadap warga Selbulu agar jangan gampang menerima sembako gratis kalau tak ingin berujung diusir satu kampung, tulis surat pemanggilan tersebut. Lah, kan kalau menurut kita sih bener aja ya. Ya jangan ya kalau memang mau memperjuangkan tanah. Polsek Galang menilai pesan tersebut mengandung unsur pidana yakni mengacu pada pasal 28 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sarah, ini gimana gue ya? Iya, mau bilang parah, kocak, mau bilang kocak, parah. Kasih Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba membantah surat tersebut sebagai bentuk pemanggilan. Dia mengatakan surat itu hanya untuk klarifikasi. Iya, iyain aja supaya nggak kena juga kita. Lu tahu sendiri ya, pikiran lu gimana, nilai sendiri sayang, silakan nilai sendiri ini apa. Itu klarifikasi saja, bukan pemanggilan. Oh iya Pak. Kata Tigor kepada cnnindonesia.com Selasa 26 September. Ya, surat itu klarifikasi aja. Gue langsung jadi ingat kepiting sama kerangkul. Relokasi sama bergeser. Mudik sama pulang kampung. Aku mau ngopi sama mandi kopi mungkin ya. Aduh. Iya Pak, iya. Bentuk kriminalisasi. Pengacara publik LBH Pekanbaru, Wilton Amos Panggabean, menilai tuduhan tersebut merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap warga yang menolak direlokasi. Nah ini yang ngomong pengacara nih. Kami kayaknya sependapat sama ini Pak. Memang benar seperti itu, ada pemanggilan warga. Tuduhannya sesuai pasal yang ada dalam surat sebagai wujud pembungkaman warga. Mereka coba dikriminalisasi, kata Wilton saat dihubungi. Wilton mengatakan hingga saat ini 43 warga yang jadi tersangka karena menolak di Rempang belum juga dilepaskan. Sebanyak 43 warga itu tidak hanya berasal dari Rempang, tapi juga Batam dan Tanjung Pinang yang bersolidaritas menolak proyek. Rakyat solidaritas kena tahan. Kan itu tanah mereka ya. Tapi ya inilah hukum di Indonesia dan aparat penegak hukum. Keren Bapak. Wilton menuturkan tim advokasi Rempang belum bisa mengakses semua warga yang ditahan. Baru 24 warga yang berhasil didampingi. Sisanya masih diusahakan. Bayangin loh. Bayangin. Tim advokasi masih belum bisa akses semua. Sejauh ini yang kita dampingi sekitar 24 orang dan 2 orang didampingi yang lain. Pendampingan terhadap 43 orang akan terus kita upayakan termasuk yang baru ini, jelas dia. Wilton mengaku masih ada kendala untuk mendampingi 24 warga itu. Pasalnya tim advokasi kesulitan menemui warga yang ditahan karena dalih masih dalam proses penyidikan. Kasusnya apa? Seberat apa? Mereka bukan bandar narkoba, mereka bukan koruptor. Ya, mereka cuman orang yang mempertahankan hak tanahnya. Aduh. Ribuan warga Rempang Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan kawasan Rempang Eco City. Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha itu akan menggunakan lahan seluas
7.572 hektar atau sekitar 45,89% dari total luasan Pulau Rempang 16.500 hektar. Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan ke tempat tinggalnya, meski aparat TNI Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi. Bentrok tak terelakkan pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Bentrokan sempat pecah, polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dan dituduh provokator. Ya inilah hukumnya Pak ya. Antara parah sama kocak, kalian pilih yang mana guys? Orang mempertahankan tanahnya disebut provokator, menyebarkan kebencian. Aduh, nggak masuk akal. Gue cuma mau ngingetin aja Pak, serius Pak, rakyat ini lagi nahan-nahan, jangan marah Pak. Gue kasihan etnis Cina yang lain nantinya. Bener, Melayu di Kalimantan ada. Aduh. Jangan deh Pak, jangan begini, saran aja ya. Jangan begini Pak, jangan mengatasnamakan hukum tapi ya begini gitu. Aduh. Ini kalau akhirnya yang berlaku nanti bisa jadi waduh, jangan Bapak. Jangan deh ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak nggak usah begini deh. Ya hargai hak rakyat gitu yang udah tinggal di situ selama ratusan tahun deh ya tuh. Ya diatur baik lah Pak, jangan begini. Ini kan dugaan kriminalisasi makin kuat. Ya, masa orang mempertahankan rumahnya, tanahnya itu aduh, udah nggak masuk akal gue. Investor ini siapa sih? Tommy Winata ini siapa sih? Siapa Tommy Winata? Guys, tandain Tommy Winatanya aja guys. Ya, jangan kita perang sama aparatnya, jangan. Tommy Winata and the gang aja. Ya, kalau sama aparat nanti kita sama kita gitu. Ya kan? Tommy Winatanya aja. Seberapa kuat sih Tommy Winata? Iya kan? Itu aja gue ya. Gue nggak habis pikir aja udah ya. Itu aja ya. Tommy Winata ini kuat loh. Dah, itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jangan bisa butuh. Aduh, parah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali.
kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.